Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah Masjid Jami Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da maghrib malam Ahad kita meneruskan kitab hadis Imam Malik Al-Muwatta atau kitab fikih. Kita mengangkat Madzhabul Arba'ah atau fiqhul maqaran, perbandingan mazhab, namun kita tetap memakai qawaid dan manhaj imamuna mazhab Imam Syafi'i. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyadidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil muallif kitab Al-Muwatta lil Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu wa bi riwayatin Yahya bin Katsir al-Laitsi al-Andalusi wa nafa'ana bihima wal muslimina bi ulumihima wa bi ulumin jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab hadis atau fikih ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Begitu pula ya Allah, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang telah mengikuti, yang telah membantu dengan ikhlas perjuangan dakwah kami ini. Tinggikan derajat mereka ya Allah dunia dan akhirat bi barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah kita sudah sampai kepada hadis yang ke-513 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa haddatsani an Malik an-Nafi an Abdullah bin Umar. Diceritakan kepadaku dari Malik, dari Nafi, bersumber daripada Abdullah an Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yataharra ahadukum falyusalli 'inda tulu'asy syams. Jadi kata Rasulullah, janganlah kamu melakukan ya, salah seorang di antara kamu itu melakukan salat sengaja ketika mau terbenam matahari, artinya pada asar itu ya. Artinya salat sunnah. Ini lanjutan hadis tentang larangan-larangan waktu salat-salat sunnah. Jadi salat-salat sunnah yang diperbolehkan diantaranya apa? Tahiyatul masjid. Kalau menurut Imam Syafi'i kedudukannya sama kayak sholat wajib. Artinya waktu bolehnya, bukan berarti martabatnya. Kenapa? Umpamanya mau azan sekalipun,
mau azan sekalipun, ketika kita masuk masjid makruh duduk nunggu azan, harus sholat tahiyatul masjid dulu. Beda kalau Imam Malik mazhab kitab ini, kalau sudah mau menjelang maghrib sebaiknya jangan sholat lagi, langsung duduk saja. Jadi mana yang kuat? Pendapat Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i telah mentarjih berbagai macam hadis. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah, ketika ada orang masuk masjid, tidak boleh duduk dulu. Qum sholli raka'atain, salat dulu. Ada dua pendapat. Pertama itu qabla zu'ah, yang kedua salat tahiyatul masjid. Jadi Imam Syafi'i sudah mentarjih semua berbagai macam hadis-hadis yang ada. Yang kuat adalah meskipun 1 detik lagi, selagi belum azan, tahiyatul masjid. Ya. Jadi makruh hukumnya, dibenci kalau orang masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid. Mana tahu kan ada orang masuk ke masjid mau nengok-nengok saja gitu. Meskipun dia niatnya baik, datang ke masjid mau nyumbang 1 miliar gitu kan. Celingak-celinguk masuk masjid, habis itu saya mau ngasih 1 miliar Pak, habis itu pulang dia. Dibenci orang kayak gini. Ya, walaupun niatnya baik. Jadi hormati dulu masjid. Sama seperti kedudukan tanah haram. Jangan sementang kita miliarder, punya uang ratusan triliun, datang ke Mekah, masuk ke tanah suci, tidak umroh. Tidak boleh. Umroh dulu. Kita harus hormati tanah suci. Jangan berlagak datang ke sana langsung pulang. Khusus umat Islam. Jadi siapapun diplomatnya seluruh dunia, petinggi negara, ke Mekah jangan coba-coba diplomatik ekonomi apa saja, nggak umroh nih. Yeah. Kata Rasulullah, barang siapa yang dia datang ke tanah suci itu tidak menjarih faqad jafani, dia terputus dari aku. Jadi jangan nggak remeh. Jadi istilah etika adab dalam Islam itu dituntun dari yang kecil sampai yang paling berat, sampai yang paling besar. Sampai masuk WC aja kenapa mesti kaki kiri ya? Kenapa keluar WC saja mesti kaki kanan? Kenapa makan mesti tangan kanan? Kenapa nggak boleh tangan kiri? Itulah Islam itu. Kenapa kita menguap harus ditutup mulut kita? Kata Rasulullah, kalau kita menguap tidak tutup mulut, jin itu masuk. Memang iya, coba buktikan. Orang yang sering menguap nggak tutup mulut itu badannya banyak jin. Jadi itu diantara etika ya. Jadi apa hikmahnya? Karena memang kemarin sudah kita baca hadis-hadisnya. Tanduk setan itu keluar ketika waktu-waktu yang diharamkan itu. Terbenam matahari, ketika tergelincir matahari. Apa hubungannya dengan tanduk setan? Artinya setan ketika itu merasa besar, merasa nikmat yang paling besar sama mereka. Ketika waktu-waktu yang dilarang itu mereka punya kekuatan besar. Ketika itu mereka dalam kondisi bahagia, senang, karena bisa mereka melakukan apa saja ketika itu. Jadi ketika waktu-waktu kegembiraan setan itu, Allah dan Rasulnya melarang kita sholat sunnah. Beda sholat wajib ya. Kalau sholat wajib kita terlambat, wajib mubasyaratan. Sebab apa? Sebab mabuk, ayan umpamanya, nggak sadar kita, tiba-tiba bangun kapan saja, wajib mubasyaratan, nggak boleh tunda-tunda. Berbeda kalau umpamanya dia pernah meninggalkan sholat karena maksiat 5 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, sebulan yang lalu, taubat, maka wajib diqadha. Itu boleh qadanya kapan saja, tapi jangan ditunda-tunda terlalu lama. Boleh kapan? Contoh sholat zuhur dilakukan pada malam hari, sholat subuh pada siang hari, kapan saja. Tapi ketika kita tertidur, ketika kita lupa, ketika kita dalam kondisi darurat, di tengah jalan naik busway kita, tiba-tiba crowded, kita nggak bisa turun dari zuhur sampai habis isya, nah itu qadha. Wajib mubasyaratan, wajib. Berdosa kita kalau besoklah saya qadha salat zuhur asar, nggak boleh. Selagi kita sudah sampai langsung. Sebagaimana seluruh ulama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah mengambil hadis tentang perang Khandaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu susah, tidak bisa melakukan salat wajib berjamaah ataupun sendiri, tidak bisa karena ketika itu dalam kondisi perang. Akhirnya sholat zuhur ditunda, asar ditunda, setelah maghrib selesai itu paret,
baru Rasulullah perintahkan azan Bilal, setelah itu suami mereka salat, setelah itu suruh qomat. Bingung Bilal, untuk apa lagi ya Rasulullah, kita tadi sebelum salat zuhur katanya, habis itu salat asar. Iya, jadi sepakat Ahlussunnah, salat yang ditinggalkan wajib diqadha, Ahlussunnah wal Jamaah, ingat itu ya. Jadi kalau ada pemahaman yang mengatakan tidak ada qadha salat, itu keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Itu cacat. Udah. Seandainya pun mereka mengikut pendapat Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Orang yang dia pernah tidak melaksanakan salat fardu, wajib dia taubatnya memperbanyak salat sunnah. Ingat. Jadi jangan sepenggal-sepenggal ngambil mazhab Ibnu Taimiyah. Jangan sembarangan orang udah merasa taubat nggak perlu dia menempel yang tinggal. Tapi itu nggak boleh dipakai. Meskipun mengamalkan pendapat Ibnu Taimiyah memperbanyak sholat sunat untuk menutup sholat wajib yang tinggal, itu tidak bisa. Kenapa? Ibnu Taimiyah mazhabnya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu sentral daripada mazhab Hanabilah, termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah murid Ibnu Taimiyah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah sepakat ya, kuat. Kemudian apa? Wala 'inda ghurubiha. Gitu juga jangan salat kata Rasulullah ketika mau terbenam maghrib. Nah, jadi makanya Imam Malik ngikutin ini. Nah, tapi kita tetap pakai mazhab Imam Syafi'i ya. Kemanapun kita datang, meskipun mau maghrib 1 detik lagi, muazin innallaha malaika, di Indonesia kan pakai itu dulu kan. Kalau di Arab kan nggak langsung aja. Innallaha, pas dia bilang innallah itu sholat gitu. Ukurannya apa? Ya masjid kita yang azan, walaupun di luar sudah azan. Walaupun di luar sana masjid sudah azan. Jadi kita patokannya di mana kita stay, tempat kita mau sholat berjemaah, gitu ya. Kita teruskan hadis yang 514. Wa haddatsani an Malik an Muhammad bin Yahya bin Habban, diceritakan kepadaku dari Malik dari Muhammad anak Yahya anak Habban al-A'raj, bersumber daripada A'raj an Abi Hurairah, bersumber daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil salati ba'da al-'asr, Rasulullah melarang salat setelah asar. Jadi enggak ada ya salat sunat setelah asar. Hatta taghrubas syams, sampai terbenam matahari. Wa anis salati ba'da subuh, kemudian salat setelah subuh. Hatta tadlu asyams, sampai keluar matahari, sampai salat waktu duha ya. Jadi bagaimana orang yang meninggalkan salat tahajud, witir, maka dia qadha ba'da subuh boleh, kecuali mazhab Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau menurut Imam Malik, mazhab ini, kitab ini, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Hanafi, boleh. Kenapa? Karena sholat tahajud itu martabatnya sangat tinggi, termasuk witir, termasuk sholat sunat fajar, 3 ya, tahajud, witir, dan fajar. Ini martabatnya sangat tinggi. Bagi Rasulullah wajib sholat ini. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Boleh diqadha. Bagaimana Ahmad bin Hanbal? Mereka tetap mengatakan haram, tidak boleh habis zuhur. Ketika kapan mengqadhanya? Waktu duha. Lantas pendapat mana yang kita ambil? Kita tetap memakai pendapat Imam Syafi'i, dan itu yang didukung oleh mayoritas ulama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Itu. Wa haddatsani an Malik, diceritakan kepadaku dari Malik an Abdullah bin Dinar, bersumber daripada Abdullah anak Dinar an Abdullah bin Umar, bersumber daripada Abdullah an Umar anna Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya Umar bin Al-Khattab kana yaqul, beliau mengatakan la taharrau bi salatikum tulu'an syams. Jadi jangan sampai kamu melakukan ya, sengaja melakukan pada waktu tergelincirnya matahari. Wala ghurubah. Begitu juga ketika mau terbenam matahari. Fa inna syaitana yutla'u qarnahu ma'a tulu'i syams. Maka sesungguhnya setan itu katanya muncul, tanduk setan itu bersamaan munculnya terbit ketika tergelincirnya matahari.
Wa yaqrubani ma'a ghurubiha, dan begitu juga ketika munculnya tanduk setan itu ketika mau terbenam. Artinya di situ waktu-waktu kegembiraan setan. Jadi setan itu berkuasa mengerahkan ininya, bangsa setan, bangsa jin. Memang ketika mau maghrib atau tergelincir matahari, mereka di situ lagi ya, ibarat kita orang manusia. Ketika orang majusi lagi menyembah yang mereka sembah. Jadi ketika waktu-waktu itu, ketika kekuasaan setan, keleluasan setan pada waktu itu, kita dilarang sholat sunnah. Nah, apa sebabnya? Wa kana yadribun nasa ala tilka shalah, disambung di sini oleh Imam Malik. Karena katanya nanti orang Islam itu kalau sholat ketika itu nanti akan banyak dirasukin was-was segala macam gangguan. Artinya begini, ada sesuatu yang tak baik ditimbulkan oleh pada setan pada waktu-waktu itu. Jadi fitnahnya apa? Fitnahnya kalau sesama manusia, kalau kita salat ketika atau di depan api, itu orang Majusi senang. Jadi seolah-olah kita menyembah api, padahal bukan. Makanya dilarang kita salat meskipun mati lampu, jangan letak lilin di depan atau di belakang. Itu dia. Sama kayak umpamanya, kenapa dilarang kita ulang tahun pakai lilin? Karena memang api itu adalah kebiasaan orang Majusi. Tapi apa hukumnya? Enggak sampai jatuh haram. Ya, ini kita kaji dalam fikih ya. Insyaallah bab akan insyaallah nanti akan datang di dalam kitab fikih Al-Muqni wa Syarhul Kabir. Apa hukumnya memakai baju bergambar salib? Nah, nanti akan ditemukan di situ. Hukumnya apa? Makruh saja, tak sampai jatuh haram. Jadi kalau orang yang mau ulang tahun itu sebaiknya jangan. Apa dikatakan makruh? Dibenci. Ya, tapi tidak sampai jatuh haram. Itu dia ya. Wa haddatsani an Malik, diceritakan kepadaku dari Malik an Ibnu Syihab, bersumber pada Ibnu Syihab, an Sa'ib, bersumber Sa'ib bin Yazid, ana Yazid annahu ra'a Umar, sungguhnya beliau melihat Umar bin Khattab yadribul munkadira fi salati ba'da al-'asr. Umar bin Khattab pernah menegur ya keras. Yadrib itu kalau bahasa tekstualnya memukul, tapi tidaklah Umar bin Khattab memukul. Artinya ya janganlah salat munkadir pada waktu terlarang ini. Setelah asar, jangan sholat, maksudnya sholat sunat ya. Dia, ditepuknya. Jangan sholat sunat. Oh iya. Nah, karena kalau orang yang sudah takbir dia kan diomongin kan nggak mungkin. Ya pegang aja langsung, jangan sholat gitu. Maksudnya ya. Yang pula kita artikan yadribu memukul, masa dipukul, ditepuk aja. Ya. Sekali lagi kita masuk bab yang baru, Kitabul Janaiz. Kita berbicara kitab tentang bagaimana memperlakukan jenazah. Yang pertama babun ghuslul mayyit, bab tentang memandikan mayit. Haddatsani Yahya, diceritakan kepadaku oleh Yahya an Malik, bersumber dari Malik an Ja'far, bersumber dari Ja'far bin Muhammad, anak Muhammad an Abih dari ayahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghassala fil qamis. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimandikan. Kenapa dia pakai ghussila fil qamis? Itu bentuk tad'if, artinya mandi itu enggak sekali ya, artinya dibersihkan berkali-kali. Makanya tidak ghussila. Ya, bentuk tad'if, mudha'afah. Fi qamis, pakai baju ya. Pakai gamis. Artinya dimandikan itu mayit itu jangan telanjang. Ya. Tidak boleh. Kita memperlakukan mayit harus sama seperti memperlakukan orang hidup. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kathrul al-'azmul mayit ka-kathri fi hayati fil itsm. Berdosa. Dosa kita memecahkan tulang mayit sama dengan memecahkan tulang manusia ketika hidup. Jadi kita memperlakukan mayit itu jangan kasar. Saya juga terkejut. Di Jakarta ini bertahun-tahun orang yang biasa menguburkan mayit, ketika tikar dijadikan untuk dimasukkan ke kuburan untuk menjatuhkan tanah, itu pemahaman orang Jakarta saya terkejut. Katanya untuk supaya celananya jangan kotor. Salah berat itu.
Tikar itu tujuannya supaya tanah itu dijatuhkan ke liang kubur jangan terlalu kuat, bukan untuk melindungi celananya. Saya kaget, saya juga nggak tahu. Untung ada ketika saya membahas masalah kitab ini, ada yang bertanya, kami pikir untuk melindungi celana nggak kotor katanya. Untuk apa kita menghormati orangnya? Kita bekerja justru besar pahalanya kita berkotor-kotoran. Bukan itu. Tanah itu ketika mau kita jatuhkan ke liang lahat, jangan sampai seperti kita mau menanam pohon jengkol, pohon kelapa, main tumpuk saja, atau menanam bangkai kucing umpamanya. Pelan-pelan jatuhkan. Tikar itu untuk menahan tanah supaya ketika jatuh dari atas tanah itu dia pelan-pelan. Ini kan enggak, main pijak aja dia. Itu menghormati mayit. Jadi dalam Islam orang meninggal saja pun kita hormati. Apalagi orang manusia hidup. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa karramallahu bani Adam. Kita harus muliakan anak seluruh manusia, apapun agamanya. Jadi jangan sampai gara-gara satu orang yang berbuat keji kita menghina agamanya. Orang Chechnya, keturunan Chechnya ke warga negara Perancis menyembelih seorang guru yang mempertontonkan kartun Nabi yang sudah berkali-kali dan sudah ditegur berkali-kali, diancam, ditegur sama umat Islam, nggak pernah dipedulikan, malah mereka meremehkan yang akan disembelih. Perbuatan sembelih itu tercela. Tapi jangan gara-gara ketercelaan seseorang yang punya agama kita menghina agamanya. Jadi kalau ada masuk ke masjid ini yang bukan Islam, dia mencuri, jangan kita bawa-bawa agamanya, akan tersinggung seluruh dunia. Masa dibilang Islam itu teroris dalam kondisi krisis, seluruh Islam seluruh dunia dalam kondisi krisis. Ini yang dia hina seluruh umat Islam seluruh dunia yang lebih daripada 1,5 miliar jumlahnya lebih. Dia yang rugi mereka. Ketika mereka membenci umat Islam, itu justru mereka yang ketakutan. Percuma, nggak usah dilawan umat Islam, percuma. Itu kemarin udah kita bongkar ya hadisnya. Apa doa Rasulullah? Yang 3, yang 1 ditolak. Yang pertama, umat Islam tidak akan pernah paceklik. Kita miskin pasti ada yang bantu. Yang kedua, umat Islam tidak akan pernah takut jihad, mati sekalipun. Itu udah janji Rasulullah itu. Tapi ada yang tertolak. Apa itu? Umat Islam sama umat Islam saling berantem gara-gara ormas, gara-gara kelompok mazhab. Itu ditolak doanya. Kenapa? Karena kata Allah, bodoh agama, tak mau ikut taklim, tak mau taklim. Orang yang bodoh agama nanti dia akan fanatis meskipun dia hafal Quran. Meskipun dia hafal Quran. Itu sudah Rasulullah isyaratkan. Bahkan di kitab Muwatta. Di dalam kitab Muwatta ini Rasulullah masih hidup. Ada sahabat yang masuk ke masjid bisik-bisik dengan keamanan. Tapi bisik-bisiknya mencurigakan dan sangat tidak enak dilihat. Sampai-sampai Rasulullah panggil, sini. Kenapa kamu begitu sinis matamu memandang sahabatmu? Kamu berbisik-bisik, apa gerangan yang kau cakapkan? Ya Rasulullah, aku mau bunuh itu orang. Kenapa kau bunuh? Dia itu sudah keluar dari agama Islam. Apakah tak kau lihat dia salat? Iya ya Rasulullah, tapi salatnya tak betul. Allah, bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sudah ada watak umat Islam seperti itu. Ini dalam kitab ini sudah kita bahas ya, mungkin berapa bulan yang lalu. Udah, kenapa Rasulullah masih hidup mengatakan al-khawarij kilabu ahlun nar? Khawarij itu adalah nanti menjadi penduduk anjingnya penduduk neraka. Khawarij itu soleh Pak, sedekahnya luar biasa, kalah sedekah kita. Sahabat Rasulullah, hafal Quran, hadis apalagi, jihad sama Allah, berani mentaruhkan nyawanya untuk Rasulullah. Tapi kenapa dia menjadi anjingnya penduduk neraka? Karena tidak ada toleransinya, tidak ada tasamuhnya, terlalu kasar. Tidak ada yang benar menurut dia kecuali dia. Semua aliran orang salah.
semua pendapat orang salah, semua kelompok orang kafir, yang betul dia. Itu dia. Jadi jangan sampai kita rasis ya. Islam itu tidak ada rasis. Bayangkan 1400 tahun yang lalu, panjang kalau kita angkat ayat-ayat Al-Qur'an bagaimana tegas Islam. Inna anzalna 'alaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araqallah wa la takun lil kha'inina khasima. Ayat yang saya baca ini, subhanallah ya Tuhan, 1400 lebih, 1400 tahun lebih Allah telah mengabadikan bagaimana Islam tidak boleh rasis. Wahai kekasihku, kata Allah, ketika ayat ini asbabun nuzulnya apa? Orang Yahudi dituduh mencuri, padahal orang Islam mengambil baju perang dia dimasukkan ke rumah Yahudi, ke kamar Yahudi. Baru dia tuduh ini orang Yahudi mencuri. Dia panggil teman-temannya menghadap Rasulullah. Rasulullah sampai hampir percaya. Ketika Allah turunkan wahyu baru tahu. Apa kata Allah? Jangan kau bela meskipun satu agama, satu darah. Aku turunkan Al-Quran, kata Allah, untuk menegakkan hukum yang seadil-adil kepada manusia, apapun agamanya. Jangan kau bela meskipun satu agama kalau dia salah. Jangan kau bela meskipun satu darah, satu rahim dengan ibumu. Jangan sampai kau lakukan khianat terhadap orang-orang pengkhianat meskipun satu agama. Begitulah tegasnya Islam. Tahu-tahu seenaknya seorang presiden Prancis, si Macron, Emmanuel Macron, mengatakan Islam teroris. Akhirnya dia tak bisa tidur tengah malam. Ya. Itu dia. Jadi gitu ya, memandikan mayit harus tutup aurat. Satu lagi ya, kita baca baru kita buka pertanyaan. Wa hadatsana an Malik an Ayyub, diceritakan kepadaku dari Malik dari Ayyub bin Abi Tamimah, bersumber daripada Ayyub anak Abi Tamimah Asy-Syekh Tayani, an Muhammad bin Sirin, bersumber daripada Muhammad bin Sirin, an Ummi Atiyah Al-Ansari, bersumber daripada Ummi Atiyah Al-Ansari. Qala, beliau berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuh. Rasulullah mendatangi kami ketika itu anakku katanya meninggal. Faqala iksilnaha thalathan, maka mandikanlah anak wanita ini katanya 3 kali, atau khamsan atau 5 kali, atau aktar atau lebih min dalik dari yang itu. In ra'aituna dzalik bima'in wa sidrin, maka setelah kamu siram katanya, maka siramlah dia dengan daun bidara, artinya daun-daun wangi-wangiannya. Waja'alna fil akhirah kafur, maka kamu terakhir daripada daun bidara itu, setelah kamu mandikan dengan dengan wangi-wangian, maka campur dengan kafura, apa macam minyak kayu putih itu ya, kayu putih yang wangi-wangi juga. Au syai'an min kafur, atau apa saja yang sejenis itu, minyak kayu putih atau yang sejenis itu, apa saja yang wangi lah ya. Fa idza faraqtuhunna fa'adhinnani, jadi kalau udah selesai kau mandikan itu mayit perempuan ini, coba datangi aku, minta izin sama aku apa yang mau dilakukan. Qalat ya, falamma faraqna adannahu, telah selesai dimandikan maka kami menjumpai Rasulullah minta izin. Fa'atana hiqwahu, maka kami diberikan hiqwahu, apa pembalut kain, supaya dibalut mayitnya dengan baik. Faqala as'irnaha iyahu, coba kamu balut dengan baik ya. Apa namanya, kain untuk pembalut mayit. Apa itu? Ta'ni bihiq bi haqwihi izarahu, jadi berbentuk seperti sarung ya. Artinya agak panjang, tertutup untuk menutupi itu mayit. Jadi mayit itu tidak boleh dikuburkan dengan telanjang ya, atau dengan pakaian dia yang biasa dia pakai yang apa namanya tidak berbentuk kain yang memanjang. Itu saja ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak kita teruskan hadisnya. Fadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai adab Ustaz, adab kita, apakah perbedaannya adab kita terhadap seorang pemimpin sama seorang guru? Mohon penjelasan. Iya, itu aja. Silakan, fadhal. Mungkin pertanyaannya sudah pernah kita lihat, tapi mungkin kita akan ulang lagi.
mengenai ketika ada memandikan mayit itu banyak orang kadang-kadang kan apalagi sekarang kamera itu udah di tangan, jadi dia di foto atau itu hukumnya bagaimana? Terus yang kedua mengenai kita ketika kita ke dalam kuburan itu kan kebanyakan orang ketika nonton mayat itu kan kuburan samping-sampingnya main libas injek aja itu. Itu ya, nanti silakan ada yang lain kalau mau bertanya kita jawab dulu. Alhamdulillah. Oh, silakan, fadhal. Ada dua pertanyaan saya. Satu, apakah boleh kita memandikan mayat atau mayat ibu kita? Yang kedua, waktu dibungkus dengan kain kafan, saya suka melihat ada dua, ada yang tangannya dilipat, ada yang lurus. Tolong dijelaskan, Ustaz. Itu aja ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertanyaan pertama adalah bagaimana adab kita terhadap pemimpin, bagaimana adab kita terhadap seorang guru. Maka kalau pemimpin adabnya apa? Kita mentaati perintahnya selagi yang diperintahkan itu adalah yang hak ya. Kalau yang batil tidak boleh. Jadi kalau secara hukum mu'asir modern sekarang kita mentaati undang-undang, aturan-aturan yang ada selagi aturan itu tidak melanggar syariah. Kalau adab dengan guru lah lebih tinggi dari itu, karena guru itu akan menjadi syafaat dan kita tidak mendapat keberkahan kalau kita nggak punya adab. Meskipun tinggi kita adab, tapi ta'zim kita nggak ada. Jadi ta'zim yang bagian daripada adab. Jadi adab itu tidak bisa kita lakukan secara zahir semata. Kita senyum, kita tunduk, tapi batin kita benci. Tapi hati kita tidak kering. Tidak pernah kita ingin merasa ta'zim. Orang kalau sudah tidak ada ta'zim dengan gurunya, biasanya ilmu yang disampaikan jarang masuk. Masukkan keluar kiri. Dalam Al-Quran disebutkan yauma nad'u kullu unasin bi imamihim wa man utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Kata Allah, nanti pada hari kiamat kamu akan kubangkitkan dengan imam-imammu dan akan aku berikan kitab dari sebelah kananmu. Sedikit pun kata Allah tidak ada yang lepas, ku catat perbuatanmu. Udah, siapa yang masuk imam? Dari mana kita belajar tahu salat? Apa dari orang tua kita? Dari mana kita tahu mandi wajib? Dari mana tahu kita memandikan mayit? Dari mana tahu kita tentang rukun Islam? Dari mana tahu kita rukun iman? Apa dari ibu kita? Memang ada dari ibu. Kalau ibunya orang alim. Tidak bisa semua dari ibu, tapi dari guru. Jadi adab itu sangat menentukan berkah atau tidaknya ilmu kita. Berapa tahun pun kita mengaji, kalau sudah tidak ada ta'zim, percayalah, yang diajarkan guru nggak akan pernah masuk. Yang salah terus yang dibuatnya. Nanti dia akan makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fanzuru liman tastashfa'u." Lihat kamu siapa nanti gurumu yang bisa memberikan syafaat. Artinya seorang ulama itu sampai-sampai Allah sebutkan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum fil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatil hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabahawahu wa kana amruhu furudha. Subhanallah. Seluruh perkara engkau akan sia-sia kata Tuhan. Kamu harus sabar mengikuti ulama, pagi sore siang malam mereka menyebarkan dakwahku kata Tuhan. Jangan sampai kamu palingkan kedua matamu dari ulama. Kamu harus sabar meskipun dibencinya, dimarah. Nggak akan mungkin ada ulama benci dendam, nggak kan? Paling-paling dia marah itu sifatnya marah karena dilihatnya salah. Kamu harus sabar. Nggak akan pernah ulama itu dendam atau dia marah karena syahwat nafsunya. Jangan sampai kau palingkan kedua matamu dari mereka dan kamu mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, kalau pejabat hormat dia cium tangan dia. Kalau dengan pejabat dia tunduk dia. Percayalah, perkaramu akan furudha, sia-sia, percuma. Udah. Orang yang merendahkan Rasul atau merendahkan ulama, inna syannaka huwal abtar. Apa abtar? Allah cabut rahmat. Jadi jangan sampai kita meremehkan. Orang yang meremehkan majelis ilmu sama dengan dia tidak punya adab dengan guru.
Meremehkan majelis ilmu, merendahkan, itu sama dengan dia meremehkan guru. Bagaimana nanti dalam kitab Muwatta paling akhir akan dijumpai bagaimana Rasulullah mengatakan nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, kamu harus berdesak-desakan dengan kedua lutut ulama, karena ketika kamu belajar dengan ulama itu ibarat hujan yang akan mendapatkan hikmah yang sangat besar. Ibarat hujan yang begitu deras, kata Rasulullah, turun dari langit membasahi bumi yang kering. Kamu harus sabar. Oh, banyak ya, fadilah ilmu luar biasa. Sehingga adab-adab itulah yang menentukan. Berapa banyak orang yang ilmunya nggak seberapa, tapi dari segi adabnya sehingga dia dikenang sampai matinya. Cobalah Imam Malik ini, bagaimana adabnya dengan gurunya. Sampai 1400 sekarang ini lebih. Kenapa dibaca seluruh dunia ilmunya? Karena begitu tinggi adab terhadap guru. Apakah lebih hebat gurunya dia daripada gurunya? Hanya Allah yang tahu. Begitu juga mazhab-mazhab yang lain. Sebagaimana kemarin sudah saya terangkan juga tentang masalah ini ya, panjang sekali. Jadi udah gitu tadi apa pertanyaannya? Itu saja, masalah adab. Jadi kalau pemimpin yang baik saja ya, itu saja. Udah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memfoto mayit? Nggak boleh ya, haram. Kita nggak boleh memoto-moto mayit cacat, nggak boleh. Yang boleh memoto mayit kalau sifatnya untuk kemaslahatan dokter atau umpamanya tim visum, dan itu pun bukan untuk disebarkan. Jangan difoto mayit. Kemudian ketika kita mengantar mayit, jangan sembarangan kita memijak-mijak kuburan di sampingnya. Tapi sebab doruri, kita harus niatkan sebab darurat kita memijak kuburan tetangga di situ, tetangga sampingnya, tapi bukan dengan unsur kebiasaan, artinya kesenangan atau merasa tidak berdosa. Karena kita mengangkat itu mungkin menggotong itu, ini enggak, semua bukan yang menggotong, yang mengikut juga mijak-mijak. Yang ikut mengantar ikut mijak juga. Itu enggak boleh dipijak. Rasulullah melarang itu. Tidak boleh. Kita melangkahi kuburan sama dengan melangkahi dia ketika hidup. Itu adab kita. Ini enggak sekarang, coba lihat teman kuburan main layangan di kuburan, main judi, iya enggak? Di Jakarta ini kuburan main judi, bercinta pun di situ ya. Bahkan ada dulu kuburan di Jakarta ini banyak ada di pinggir perumahan ya. Nah itu dia. Jadi nggak boleh ya. Nanti kalau kita melanggar itu hati kita keras. Kalau sudah keras maka kematian kayak manapun kita nggak pernah mengambil ibrah. Akhirnya kita semakin jauh dari Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian bagaimana tentang posisi mayit? Ya, tangan tergantung kalau dia sudah kaku atau enggak. Kalau dia belum kaku maka tangan dilipat. Kalau dia sudah kaku ya sebagaimana kakunya. Jangan dipaksa, jangan pula keras kali taiknya pula ya kan. Jadi bagaimana yang afdal selagi dia belum keras, taruhkan diletakkan di dada. Sebagaimana dia sholat. Tapi kalau enggak, ya sudah. Dia bagaimana? Apakah dia lurus atau bagaimana? Itu ya. Ada yang lain? Apa itu? Apakah boleh kita memandikan mayat ibu kita? Subhanallah, memandikan mayat ibu itu sangat mulia. Jangan sampai memandikan ibu kita itu yang bukan mahramnya. Nanti akan diceritakan aib-aibnya. Meskipun anaknya laki-laki, kita mandikan ibu kita, cuma pakai adab ya. Jadi sambil kita basuh ibu kita itu, kita tutup pakai kain, kita gosok pakai sarung. Baru tempat-tempat sensitif kita suruh adik kita yang perempuan. Jangan sampai orang lain, jangan sampai tukang mandikan mayit, kecuali kalau sudah tidak ada. Nanti akan datang di sini. Di sini akan datang nanti. Udah, kata Rasulullah, seandainya seorang wanita meninggal atau laki-laki, tidak ada yang memandikannya kalau wanita kecuali wanita, nggak ada wanita, laki-laki semua. Begitu juga kalau meninggal laki-laki, tak ada yang memandikannya kecuali wanita. Tayamum kan. Begitulah untuk menjaga aib, menjaga muruah. Jangan sampai kita anak 7 orang yang mandikan Bilal. Kalau bahasa Medan Bilal, di sini apa namanya? Amil. Jangan amil yang mandiin.
Nanti dia akan cerita, minimal dia cerita dengan hatinya. Oh ibu nih katanya kayaknya dikutuk Tuhan ini, banyak kali bengkak-bengkak. Padahal kena sakit jantung dia kan, atau sakit lever atau sakit apa. Kan banyak orang kena penyakit badannya berubah biru dan sebagainya. Tapi dia prasangka, ini pernah kejadian gitu. Bilal nggak amanah. Ketika mau sakaratul maut, Pak, di fotonya, Pak, di share-nya ke WA, ke grup WA. Di komentari di bawah, inilah dia. Masih sakaratul maut sudah Allah timpakan azab katanya. Dia Bilal, Pak. Apa namanya di sini Amil. Saya bilang ini Amil nih, pecat aja nih saya bilang. Tahu saya kalau kasih Amil nih, harus dipecat ini saya bilang. Udah, ketika meninggal gitu juga. Di fotonya mayat tuh. Inilah Allah timpakan azab katanya. Jadi dia pula komentarnya, nggak boleh. Meskipun kita tahu dalam hidupnya dia bajingan tengi, jangan kita ceritakan aibnya. Kecuali yang baik-baik saja. Makanya Rasulullah mengatakan, setiap ada mayit mau kita setelah selesaikan sholat atau lewat, qul khairan, katakan yang baik, meskipun bajingan tengi. Doa itu, qul khairan. Apakah dia baik? Baik, khairan. Ternyata dia utangnya banyak, narkoba, koruptor, nggak apa-apa. Doakan dia baik. Baru nanti ahli warisnya lah yang membayar utang-utangnya, menebus dosa-dosanya, berbagai macam sedekah. Itu ya. Jadi silakan. Ada sebagian pendapat Ustaz, Ya. bahwa anak laki-laki tidak boleh memandikan mayat ibunya, anak perempuan tidak boleh memandikan mayat bapaknya. Iya. Itu ada sebagian pendapat saya dengar. Iya, ada. Memang iya. Itu sebaiknya kalau seandainya tidak ada anak laki-lakinya, tapi ada tidak ada anak perempuannya, ada anak laki-lakinya, boleh. Tapi sebatas-batas yang ini, yang ma'ruf, artinya jangan tempat-tempat sensitif. Jangan tempat sensitif. Udah, perlakuan kita terhadap mayit, terutama ibu kita itu sama ketika hidup. Contoh, seorang ibu kita yang sudah tua kali, saya mau tanya, atau ayah kita. Ketika dia sudah stroke, nggak bisa jalan, siapa yang menyeboinya? Anak laki-laki nggak ada, anak perempuannya nggak. Apakah dia malu? Tidak akan malu. Seorang anak tidak akan mungkin jijik. Jangan sampai jijik terhadap orang. Jadi begitu juga ketika dia meninggal dunia. Kecuali kalau seandainya contoh anak 7, anak perempuannya 5 yang meninggal ibunya, ya janganlah pula anak laki-lakinya saja. Anak perempuannya diutamakan. Bagaimana kalau anak perempuannya nggak ada? Ya anak laki-lakinya. Itu kiasnya apa? Ketika dia hidup, seorang anak tidak akan boleh dia melantarkan ayahnya lumpuh berak dibiarkannya. Gak boleh. Sebaliknya gitu juga. Ibunya, seorang anak laki-laki, dia harus ceboin punggung ibunya. Dan ibunya gak akan mungkin malu, ini anakku. Dan seorang anak tidak akan mungkin ada hasrat yang enggak. Jadi kiasnya adalah hidup dan mati sama. Itu dia ya. Kecuali kalau memang anak perempuannya banyak, sebaliknya anak laki-lakinya banyak yang meninggal ayahnya, utamakan. Tapi tetap dia boleh mungkin memandikan kepalanya, yang perempuan di bagian yang sensitifnya kita mengajarinya. Jadi kita membasuh wajah ibu kita. La ilaha illallah. Masa wajah ibu kita nggak boleh kita basuh? La ilaha illallah. Nauzubillah. Jadi itu dia ya, kiasnya boleh. Yang nggak boleh itu adalah yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Itu dia. Atau umpamanya walaupun yang mahram nggak semuanya juga boleh. Contoh adik umpamanya atau yang lainnya. Jadi kita cari yang pantas. Tapi kalau nggak ada lagi, maka kita gunakanlah yang ma'rufnya. Yang penting-penting saja memandikannya. Baru yang sensitif kita cari wanita, begitu. Terutama kalau untuk ibu kita itu mutlak, tidak ada larangan mutlak. Tidak ada larangan mutlak. Iya. Wallahu taala alam bishawab. Apa tuh? Nah, kalau anak angkat jangan. Anak angkat jangan. Kalau anak angkat perempuan, maka ibunya lah, jangan ayahnya. Itu dia. Kalau anak angkat itu dia bukan mahram. Iya. Dia tetap hukumnya dia bisa menikahin ayahnya. Kalau perempuan, laki-laki bisa menikahin ibunya. Kecuali kalau anak susuan. Nah, itu lain lagi. Anak susuan itu kan nasab, sama seperti nasab keturunan. Itu dia ya. Ada yang fadhal, silakan. Bikin aja. Bagaimana? Ada lagi dua pendapat nih. Orang yang azan di dalam kuburan ya.
3. Di mana tuh? Terakhir ya, udah azan ya? Nah, terakhir alhamdulillah rabbil alamin. Ini sebenarnya sudah banyak kali saya angkat, sudah bertahun-tahun. Mungkin sudah lebih di atas 11 tahun, 10 tahun lebih ya, dari tahun 2008. Ini terulang-ulang. Menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, makruh mengazankan mayit. Menurut pendapat Imam Syafi'i. Udah. Baru Syafi'iyah, orang-orang bermadzhab Syafi'i banyak mengamalkannya, itu qiyas, sebagaimana mereka mengkiaskan waktu lahir. Itu pun bukan pendapat yang ma'ruf. Tapi kalau ada yang melakukannya, ya udah biarin, nggak usah dilarang. Tapi makruh. Itu tidak ada anjurannya. Jadi ada azan-azan yang diperbolehkan, itu udah pernah saya tulis, bahkan udah selalu saya ajarkan. Di antaranya azan ketika orang kesurupan, ya, azan ketika ingin musafir, itu memang ada anjurannya. Tapi khusus untuk azan ketika mayit masuk dalam liang lahat, tidak ada. Itu menurut pendapat yang mu'tabar, pendapat dari mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ada pengikut mazhab Syafi'i yang membolehkan, itu kiasnya pun kepada pendapat yang tidak mu'tabar. Itu dia ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.